Model perusahaan. PT Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Nodal Semarang merupakan salah satu perusahaan mie instan dan makanan olahan yang menjadi salah satu cabang perusahaan yang dimiliki oleh Salim Group. PT Indofood Sukses Makmur Divisi Nodal merupakan divisi terbesar di Indofood dan pabriknya tersebar di 17 kota di Indonesia, di antaranya berada di kota Jakarta, Tangerang, Cibitung, Bandung, Cirebon, Semarang, Surabaya, Bandar Lampung, Makassar, Banjarmasin, Manado, Pontianak, Palembang, Medan, dan Pekanbaru. Selain di dalam negeri, divisi Nodal juga memiliki pabrik di Filipina, Cina, Nigeria, Saudi Arabia, Syria, dan Malaysia. PT Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Nodal Semarang merupakan salah satu perusahaan dari grup Indofood Divisi Nodal. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pembuatan mie instan yang siap saji dan dikemas bersama bumbu dan minyaknya, kemudian didistribusikan ke wilayah DIY dan Jawa Tengah. Produk yang dihasilkan antara lain mie instan dengan merek Indomie, Supermie, Sarimi, dan Sakura dalam berbagai macam rasa. Sejarah PT Indofood Sukses Makmur. Pada awalnya PT Indofood Sukses Makmur Divisi Nodal didirikan di Jakarta dengan nama PT Sanmaru Food Manufacturing yang berdiri pada tanggal 27 April tahun 1970 yang bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman. Sedangkan PT Sanmaru Food Manufacturing cabang Semarang didirikan pada tanggal 31 Oktober tahun 1987. Diresmikan oleh Menteri Perindustrian Insinyur Hartanto dan Menteri Tenaga Kerja itu Swedomo. Pada tanggal 1 Maret tahun 1994, PT Sanmaru Food Manufacturing, anak perusahaan yang berada di lingkup Indofood Group, bergabung menjadi sebuah perusahaan dengan nama PT Indofood Sukses Makmur yang khusus bergerak di bidang pengolahan mie instan. Kemudian pada tanggal 1 Oktober tahun 2009, PT Indofood Sukses Makmur berganti nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Dalam beberapa dekade ini, PT Indofood Sukses Makmur Tbk telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan Total Food Solutions dengan kegiatan operasional yang mencakup sebuah tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di rak para pedagang eceran. Kini Indofood dikenal sebagai perusahaan yang mapan dan terkemuka di setiap kategori bisnisnya. Visi, misi, dan nilai perusahaan. Visi dan misi yang ditujukan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini Divisi Nodal Semarang adalah realistik, spesifik, dan meyakinkan yang merupakan penggambaran citra nilai, arah, dan tujuan untuk masa depan perusahaan. Untuk visi PT Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Nodal Semarang menjadi penyedia utama makanan konsumer produk bermerek terkemuka bagi jutaan konsumen Indonesia dan juga berbagai penjuru dunia. Untuk misi PT Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Nodal Semarang senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi dan teknologi, menyediakan produk yang berkualitas tinggi, inovatif dengan harga terjangkau yang merupakan pilihan pelanggan, memastikan ketersediaan produk bagi pelanggan domestik maupun internasional, memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas hidup bangsa Indonesia khususnya dalam bidang nutrisi, dan meningkatkan stakeholder value secara berkesinambungan. Dan untuk nilai perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Nodal Semarang, dengan disiplin sebagai falsafah hidup, kami menjalankan usaha kami dengan menjunjung tinggi integritas. Kami menghargai seluruh pemangku kepentingan dan secara bersama-sama membangun kesatuan untuk mencapai keunggulan dan inovasi yang berkelanjutan. Kegiatan responden antara lain ini jenis kelamin. Jumlah responden perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-laki, terutama di bagian departemen produksi, karena peran perempuan di PT Indofood Sukses Makmur Tbk cabang
Semarang Divisi Nodal sangat dibutuhkan untuk kegiatan pengepakan isi bumbu dan isi minyak. Dan untuk usia, jumlah responden pada usia 18-28 tahun lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Hal ini karena usia tersebut bagi PT Indofood Sukses Makmur Cabang Semarang Divisi Nodal merupakan usia produktif. Dan untuk tingkat pendidikan, jumlah responden yang berpendidikan SMA atau SMK adalah tertinggi dibandingkan dengan berpendidikan lainnya. PT Indofood Sukses Makmur Tbk Cabang Semarang Divisi Nodal berdiri dan hampir 22 tahun bekerja di perusahaan ini. Dan untuk masa kerja, jumlah responden yang memiliki masa kerja 5-25 tahun sebesar 70%, 4 tahun 9%, 3 tahun 4%, 2 tahun 5%, 1 tahun 2%, dan 1 tahun 10%. Karyawan dengan masa kerja 5-25 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan masa kerja lainnya. Hal ini karena PT Indofood Sukses Makmur Cabang Semarang Divisi Nodal telah didirikan cukup lama dan banyak karyawan yang telah bekerja pada saat perusahaan ini didirikan. Dan untuk budaya kerja yang diterapkan yakni yang pertama, budaya kerja disiplin. Karyawan perusahaan setuju bahwa perusahaan telah menerapkan budaya kerja disiplin. Salah satunya perusahaan menuntut karyawan untuk datang tepat waktu di kantor setiap hari. Hal tersebut merupakan hal positif yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, sehingga budaya disiplin dapat diterima oleh karyawan. Dan yang kedua, budaya kerja unity. Karyawan perusahaan secara keseluruhan menunjukkan jawaban setuju. Karyawan setuju karena perusahaan memberikan pergantian kerja atau shift kerja sesuai dengan jadwal kerja. Setiap karyawan dituntut untuk saling bekerja sama. Dan yang ketiga, budaya kerja respect. Karyawan perusahaan sangat setuju apabila perusahaan telah menerapkan budaya kerja respect. Salah satunya adalah perusahaan memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi menurut karyawan agar bisa menjaga sikap, serta dalam berkomunikasi menggunakan bahasa yang mencerminkan rasa hormat. Dan yang keempat, budaya kerja integriti. Karyawan perusahaan sangat setuju apabila perusahaan telah menerapkan budaya kerja integriti. Karyawan setuju karena perusahaan memberikan peraturan yang positif kepada karyawan. Antara lain, karyawan dituntut untuk bersikap jujur, bertanggung jawab dalam bekerja, serta mengerjakan pekerjaan sesuai dengan peraturan perusahaan. Dan yang kelima, budaya kerja excellent. Karyawan perusahaan sangat setuju apabila perusahaan telah menerapkan budaya kerja excellent. Karyawan setuju karena perusahaan menuntut agar pekerjaan yang ditekuni memunculkan keunggulan. Karyawan dituntut untuk jarang membuat kesalahan dalam bekerja, serta dituntut untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Dan yang keenam atau terakhir, budaya kerja inovatif. Karyawan perusahaan setuju apabila perusahaan telah menerapkan budaya kerja inovatif. Karyawan setuju karena perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan diri melalui program pelatihan, memberikan kebebasan kepada karyawan dalam menjalankan tugasnya, serta memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengemukakan ide. PT Indofood Sukses Makmur telah berhasil mempertahankan budayanya melalui beberapa strategi yang inklusif dan berkelanjutan. Mereka menjaga kualitas produknya tetap tinggi, terus melakukan inovasi dalam penyajian makanan, dan mempertahankan umpan baik pelanggan. Selain itu, mereka juga tetap mengakar pada nilai-nilai tradisional Indonesia seperti kebersamaan dan kekeluargaan yang tercermin dalam budaya perusahaan mereka. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, Indofood membangun hubungan yang kuat dengan karyawan, pelanggan, dan masyarakat secara luas, yang membantu mereka mempertahankan budaya perusahaan yang sukses. Untuk budaya yang baik dalam PT Indofood Sukses Makmur mungkin termasuk yang pertama, kualitas, prioritas pada kualitas produk dan layanan. Yang kedua, inovasi, dorongan untuk terus maju, berkembang, dan menciptakan produk baru. Dan yang ketiga, kolaborasi, kerjasama tim yang kuat untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang keempat, keberlanjutan, komitmen terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Sementara itu, budaya yang tidak diinginkan mungkin termasuk yang pertama, adanya ketidakjujuran, kurangnya integritas dalam interaksi bisnis. Dan kedua, ketidaksetaraan, diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil terhadap karyawan.
ketiga, ketidakseimbangan. Kurangnya keseimbangan antara kebutuhan pekerja dan perusahaan. Dan keempat, ketidakefisienan. Rendahnya produktivitas atau pemborosan sumber daya. Untuk mempertahankan budaya agar berkelanjutan dalam suatu perusahaan, kita harus mungkin mempertahankan budaya yang menekankan yang pertama adanya kualitas, memastikan standar kualitas tinggi dalam semua produk dan layanan untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan dan reputasi perusahaan. Dan yang kedua adanya inovasi, mendorong budaya inovasi yang memungkinkan perusahaan untuk terus beradaptasi dengan perubahan pasar dan memperkenalkan produk baru yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dan yang ketiga adanya tanggung jawab sosial, memiliki komitmen pada tanggung jawab sosial perusahaan yang mencakup keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan pengembangan sosial ekonomi. Keempat, adanya kolaborasi, memfasilitasi kolaborasi dan kerja tim yang kuat di antara karyawan, mitra bisnis, dan pihak terkait lainnya untuk mencapai tujuan berkelanjutan bersama. Dan yang kelima, adanya pembelajaran dan pertumbuhan, mendorong budaya pembelajaran dan pertumbuhan yang berkelanjutan di antara karyawan, memungkinkan mereka untuk terus berkembang dan berkontribusi secara positif terhadap visi dan misi perusahaan. Dengan mempertahankan budaya-budaya ini, perusahaan dapat membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan berkelanjutan dan kesuksesan jangka panjang. Itulah tadi ringkasan secara singkat profil dan kebudayaan yang ada di dalam perusahaan PT Indofood Sukses Makmur. Sekian dari saya dan terima kasih.